Saya akan berbicara tentang anak terhilang. Kita akan belajar dari satu pembacaan yang cukup panjang yang akan menyingkapkan dua kondisi anak terhilang dalam teks Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat teks itu, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Pembacaannya cukup panjang, tapi tidak mengapa, saya akan mengingatkan kita kembali. Mungkin sudah lama kita tidak pernah membaca ayat ini, atau mungkin kita hanya membacakan secara narasinya saja sepintas dan kita tidak dapatkan apa-apa di dalamnya, atau kita sudah pernah mendengar tentang khotbah ini. Tetapi hari ini saya mau berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Katakan amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua. Saya minta kerjasamanya pada hari ini untuk kita akan membacakannya secara bersama-sama. Puji Tuhan. Bisa lihat di Alkitab saudara, Alkitab atau Alkifon saudara, atau bisa juga melihat pada layar yang sudah terpampang di depan. Dalam hitungan yang ketiga, setelah saya membacakan tentang judulnya, maka kita akan baca bersama-sama. Perumpamaan tentang anak yang hilang. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Silakan duduk. Kadangkala kalau kita membacakan begitu terlalu panjang, ada kata-kata yang terselip sedikit dan itu wajar. Tapi secara utuh kita melihat satu narasi atau cerita di dalam pembacaan ini. Dan ternyata sebenarnya kalau kita sementara berbicara tentang anak yang terhilang, sebenarnya kita masih berbicara dalam konteks internal di dalam gereja Tuhan. Dalam kisah atau narasi ini tidak berbicara mengenai orang-orang yang belum diselamatkan. Saya kemudian mempelajari di sini, ini adalah salah satu atau kisah anak yang terhilang ini, ya, gambaran kehidupan yang dikisahkan Yesus dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32 ini adalah satu perumpamaan paling mendalam dalam Injil. Di balik narasi tentang anak yang pergi jauh dan anak yang tinggal di rumah, tersimpan dua realitas rohani yang sering terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Mungkin kalau kita melihat cerita ini, apalagi kita bisa melihat dalam ending pembacaan dari ilustrasi atau gambaran ini, maka kita hanya menemukan, oh, yang terhilang itu anak yang bungsu yang telah berfoya-foya dan kemudian datang kembali. Tapi coba kita merenungkan berulang-ulang kali. Saya akan membawakan pada kesempatan ini dari dua sisi yang sangat penting tentang anak terhilang. Tapi sebelum maju ke arah sana, saya ingin menekankan dulu satu bagian penting di dalam persoalan ini adalah sebenarnya kalau kita bicara tentang anak, berarti kita sedang berbicara tentang orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah dilahirkan kembali. Karena di sini disebut anak. Nah, saya sedikit mau membawa kita untuk memberikan penjelasan mengenai konteks anak di sini. Anak dalam tanda kutip di sini, ya, konteksnya lebih menunjukkan kepada status. Tapi ada satu pertanyaan di antara remaja yang saya pikir, wah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan perlu dijawab supaya tidak membingungkan tentang konteks anak. Ya. Karena kata anak ini bicara mengenai status,
Maka saya berikan contoh seperti ini. Dulu waktu saya masih anak-anak, umur sekitar 5 tahun sampai 12 tahun, ya, itu kategori anak balita. Kemudian di bawah 5 tahun, kemudian di atas 5 tahun sampai kemudian 12 tahun. Nah itu 12 tahun ke bawah itu disebut anak-anak. Kamu masih anak-anak, artinya masih kecil. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks status, saya yang berbicara saat ini, tahun ini saya usianya 55 tahun. Tapi kalau kita bicara status, saya masih status anak. Status anak dari almarhum Pendeta Usulasa dan ibunya yang bernama Yana Samaili. Saya masih anak. Mungkin juga ada di sini yang umur 70 tahun, dia masih anak dari ayah dan ibunya. Jadi kita bicara mengenai status di sini. Ya, status. Nah, ada pertanyaan yang saya ingin jawab di sini, penting, menarik di sini. Ya, perhatikan baik-baik. Ada pertanyaan, bisakah masih anak-anak, ya, kemudian dibaptis? Karena memang kalau saya melihat, ya, dalam konteks istilah sekarang ini ada anak-anak kita yang 12 tahun, 13 tahun, ya mungkin masih disebut kategori anak-anak di situ, ya. Tapi kalau saya melihat di sini, untuk peristiwa kelahiran kembali menurut standar Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, ya. Jadi siapa yang akan dilahirkan kembali, ia, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, mungkin di antara kita dalam istilah ini, mereka masih anak-anak. Tapi saya mau berkata di sini, saya melihat di sini bahwa tidak ada satu standar usia. Kalau kita bicara mengenai usia, tidak ada satu standar usia yang bisa kita jadikan standar untuk pada waktu umur berapa orang itu dibaptis menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada standar usia. Yesus dibaptis pada umur 30 tahun. Kemudian kalau kita mau pakai standar usia, jadi semua orang-orang Kristen harus 30 tahun dibaptis. Tidak boleh lebih, tidak boleh dari itu. Saya lahir baru dibaptis pada umur 16 tahun. Wah, di bawah lagi, saudara-saudariku sekalian. Kemudian sida-sida pada Kisah pasal yang ke-8, dibaptis pada waktu dia sudah menjabat sebagai Sri Kandake atau pejabat negara, sida-sida, ya, di dalam pejabat dalam satu kenegaraan. Dan kita tidak membahas mengenai usianya di situ. Nah, kalau demikian, apa yang menjadi standar bahwa orang itu harus memindah statusnya dari yang biasa menjadi anak-anak Tuhan? Apa standarnya di sini? Saya di sini mau bicara bukan standar usia, tetapi standarnya adalah kita melihat Yesus waktu dia dibaptis, dia memberikan dirinya, mengambil tindakan untuk dibaptis oleh
Yohanes Pembaptis, dan kemudian walaupun pertama Yohanes menolaknya, tapi kemudian Yesus memberikan alasan, biarlah hal ini terjadi, supaya demikianlah hendaknya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi artinya di sini bahwa Yesus membawa dirinya. Nah, satu peristiwa di dalam Kisah pasal yang ke-8, ya, Kisah pasal 8, di situ ada Filipus yang membaptis sida-sida. Kita tidak tahu usianya berapa, tetapi orang yang sementara membaca firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan Roh Kudus memerintahkan untuk pergi ke sida-sida itu menjelaskan tentang apa yang sementara dipelajarinya. Langsung tiba-tiba Filipus ada di samping sida-sida ini, dan kemudian di situ ada dialog dan bercakap-cakap, dan setelah itu Filipus tanya, sudah engkau mengerti? Oh, saya masih butuh penjelasan. Akhirnya mereka konseling di situ, ya, bertukar pendapat di situ, konseling, berbicara mengenai hal itu, dan pada akhirnya sida-sida ini memahami tentang rencana keselamatan dan kelahiran baru itu, sehingga tidak ada orang yang bisa menahan dia. Dan waktu mereka lewat, kemudian di situ ada sungai yang ada air di situ. Kemudian sida-sida berkata, di situ ada air. Siapakah yang dapat menghalangi aku dalam hal ini? Maka keduanya turun ke dalam air. Dan kemudian Filipus membaptis sida-sida, dan setelah keluar dari air, kemudian Filipus hilang. Nah, saya mau berkata di sini, dari semua contoh-contoh yang saya berikan di sini, bahwa standar dari seseorang untuk bisa memenuhi syarat lahir kembali adalah setelah mereka itu dimuridkan, memahami, mengerti tentang apa arti dari kelahiran kembali itu, dan kemudian tahap kedua, mereka harus memberi diri mereka lahir baru, dibaptis. Ini adalah standar. Jadi kita tidak bicara mengenai usia di sini, tetapi jika seseorang sudah mengerti, memahami tentang apa itu lahir baru di dalam Kristus, maka dia memberikan dirinya untuk lahir baru. Inilah standarnya. Jadi saya kalau di dalam komunitas El Shaddai Big Family, semua para fasilitator dan konselor yang bergerak di bidang ini, saya pesan baik-baik kepada mereka. Ingat, setelah menjelaskan tentang penjelasan ini, maka kasih penekanan bahwa semua keputusan yang diambil oleh yang bersangkutan tidak ada unsur paksaan dari siapapun juga, dan mereka harus mulai berkata, saya mau lahir baru. Kenapa? Karena saya sudah mengerti tentang arti kelahiran baru itu. Jadi di situ titiknya, ya. Jadi tidak ada unsur pemaksaan di situ. Kalau anak tersebut masih ragu-ragu tentang hal itu dan membutuhkan penjelasan ulang-ulang, ya, harus bersedia untuk menjelaskan ulang-ulang. Ya, tapi kalau saya berpikir hari-hari ini, standar yang disebut anak-anak dengan orang dewasa 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Kalau saya lihat sekarang ini, anak-anak yang masih itu lebih cepat pemahamannya, pengertiannya tentang satu penjelasan yang dijelaskan. Beda kita dulu, ya. So, tua-tua masih juga belum bisa. Sekarang karena memang percepatan otak manusia itu dilatih untuk berpikir cepat, mengerti, memahami secara cepat, ya. Itu sangat mudah untuk dimengerti.
Nah, jadi itulah standar. Karena kita sekarang ini bicara mengenai standar anak. Jadi hari ini saya berbicara mengenai anak yang hilang. Jadi kalau saya bicara mengenai anak yang hilang di sini, saya bicara tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Baik, saya kemudian akan menegaskan lagi tentang anak itu. Kalau di dalam tahun-tahun yang lalu kita sudah belajar mengenai hak istimewa sebagai anak. Saya menekankan pada awalnya mengenai hal ini supaya perlu dimengerti dan dipahami tentang hak istimewa sebagai anak. Dulu kita sudah belajar 3 hak istimewa kita sebagai anak. Yang pertama adalah kita ketika lahir secara otomatis lahir di dalam Kristus, artinya kita sudah menerima kembali secara utuh tentang genetika ilahi. Sifat-sifat dari Bapa Surgawi itu ada di dalam hidup kita. Itu adalah hak istimewa kita. Karena kita harus hidup dan berjalan di dalam sifat-sifat ilahi. Itu adalah hak istimewa sebagai anak. Yang kedua adalah mendapat warisan surgawi. Kalau genetika ilahi tadi, saudara baca di rumah. Nanti hari ini sebentar saya akan share materi ini di grup supaya kita bisa mendalami. Jadi baca di situ ayat-ayatnya. Kalau mau baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. Kemudian juga di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hak istimewa mendapat warisan surgawi. Kalau kita anak, kita pasti dapat warisan dari orang tua kita, ya, warisan surgawi. Jadi kita menjadi ahli waris bersama Kristus. Itu kita bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 17 dan Galati pasal 4 ayat yang ke-7. Kemudian yang ketiga, hak istimewa sebagai anak adalah kita memiliki otoritas rohani. Memerintah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita memiliki otoritas rohani. Ini adalah hak istimewa. Nah, baik. Saya ingin kembali untuk kita melihat tentang poin-poin yang sangat penting di dalam narasi ini, dalam cerita ini. Yang pertama adalah anak terhilang karena menyalahgunakan warisan surgawi. Loh, kok ada yang begitu? Iya. Dia sudah mendapat warisan anugerah Allah yang luar biasa, tetapi di sini ada tanda kutip penyalahgunaan warisan surgawi. Itu praktisnya di mana terlihat? Saya kan sudah selamat. Saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Saya sudah selamat. Jadi kalau saya sudah selamat, ya saya mau bikin apa saja terserah. Yang penting saya sudah selamat tanpa intervensi dari satu kehidupan saya sudah selamat. Biar mau bikin apa, terserah. Yang penting sudah selamat. Nah, ini artinya menyalahkan atau menyalahgunakan warisan sorga, anugerah Allah. Maka saya menyebut di sini apa ya? Satu bentuk pemberontakan rohani lah dalam sebutan itu. Sebab disebut di dalam ayat yang ayat yang ke-12 dalam Lukas pasal yang ke-15 itu ada ayat bilang begini. Ini anak bungsu tadi, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Ini sedikit pemberontakan rohani. Karena dia mau yang instan. Karena di dalam tradisi kebanyakan orang, baik di Timur Tengah, di dunia Timur, bahwa warisan itu nanti dikasih kepada anak-anaknya ketika orang tuanya itu sudah mulai ya
merasakan menjelang ajalnya. Kalau masih hidup, masih kuat, ya belum berlaku seperti ini. Tapi ini aneh, uniknya adalah anak ini melakukan pemberontakan rohani. Kasih bagian saya duluan, saya mau gunakan untuk bersenang-senang. Jadi anak ini menggambarkan manusia yang menerima kasih karunia, tapi menggunakan anugerah itu untuk memuaskan keinginan dagingnya. Jadi dia minta warisan itu untuk mau berfoya-foya, keinginan daging. Saya bisa katakan ada orang Kristen yang seperti ini, saya sudah selamat. Walaupun dia melakukan apapun dan dia meyakini itu tidak masalah. Nah, ini berbahaya kalau kita membaca di dalam surat Roma pasal 1 ayat yang ke 23 ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran yang dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Juga kalau kita lihat dalam Efesus pasal 4 ya, ayat yang ke terlalu panjang, kalau 17 sampai 19 ya. Saya mau baca juga ya, nanti baca ayat 17, 18, tapi 19 saya baca begini. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kesimpulannya, poin yang pertama ini adalah anak yang hilang ini menyalahgunakan anugerah Allah di dalam kehidupannya, sehingga semuanya dia menganggap, wah, nanti mungkin salah satu dari kelompok ini berkata begini, sudah tidak apa-apa, kita bikin kemauan kita saja. Nanti kalau sudah mau kurang satu napas baru bilang, minta ampun Tuhan, mau bertobat saya. Wah, Tuhan kan maha mengampuni. Ya, tapi kalau tiba-tiba tak langsung selesai, tidak sempat minta ampun, mau bagaimana saudara? Karena hidup kita ini, di dalam perjalanan ini, kita tidak duga tentang hal yang terjadi di dalam hidup. Saya memberikan contoh satu hal ini ya, sebelum saya masuk pada poin yang kedua. Begini saudara, contoh-contoh praktis ini kiranya kita bisa menangkap dengan baik untuk mengproteksi kehidupan kita, satu, untuk proteksi keluarga kita, dan untuk memproteksi komunitas kita. Jadi ini contoh-contoh yang sangat menarik. Tapi semua contoh yang saya berikan di sini, kesaksian yang saya berikan di sini adalah dalam konteks keluarga pendeta. Jadi tidak ada yang berkata di sini, oh mungkin kita jemaat ini yang. Tapi ini saya mau masukkan dalam konteks keluarga pendeta, dan sebentar saya juga akan menceritakan pengalaman saya di dalam konteks yang terhilang ini. Nah, saya punya sahabat di Pulau Jawa, karena memang saya praktek di Pulau Jawa, di Jakarta. Ada anak pendeta yang terhilang dalam kasus yang nomor 1 ini. Dia telah menjadi batu sandungan bagi pelayanan papanya sehingga tidak berkembang. Kemudian juga menjadi
mengakibatkan semua hal tidak bisa berkembang. Papanya punya potensi yang luar biasa, tapi keadaan anak ini membawa semua pelayanan itu tidak bisa berkembang karena anak ini adalah anak yang terhilang. Apa yang dia buat, saudara? Ini menyakitkan sekali dalam pelayanan. Seorang anak yang dibesarkan mendapat susu dari persembahan dan persepuluhan jemaat. Dia mendapatkan makanan dari sana. Tapi semua yang kemudian dia bertumbuh menjadi besar, menjadi anak yang nakal. Dia menghabiskan waktu kepada perempuan-perempuan yang tidak baik di sana, berganti-gantian. Dan pada akhirnya anak yang terhilang ini harus menanggung resiko dari apa yang dia buat. Apa yang terjadi? Pada akhirnya dia mengidap penyakit HIV/AIDS. Dan dia menanggung satu resiko yang sangat besar ini. Dan pada akhirnya di dalam perjalanan kehidupan, saya tidak tahu, ya, beberapa kali kami juga memberikan nasihat kepadanya karena sesama anak hamba Tuhan. Dan dia mungkin memiliki kesadaran untuk sementara, tetapi terjadi lagi yang terulang seperti itu. Dan pada akhirnya dia harus menghembuskan nafas yang terakhir dengan resiko penyakit yang dia tanggung itu. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya pada waktu hembusan nafasnya, saya tidak mengecek juga. Pada waktu hembusan nafasnya yang terakhir, dia kembali kepada Tuhan dan bertobat seperti anak yang terhilang ini. Tetapi dia harus menanggung resikonya dengan luar biasa. Yang kedua, saya punya sahabat, hamba Tuhan. Dia awalnya melayani dengan menggebu-gebu, luar biasa. Pelayanannya luar biasa, jiwa-jiwa datang. Banyak sekali, saudara. Dan kemudian pada akhirnya apa? Dia terbentur dengan gerejanya diresolusi. Tidak bisa membangun, sudah tidak bisa ibadah. Bangunan sudah jadi, saudara. Dengan ada balkon. Wow, luar biasa. Tetapi dengan kekecewaan yang mendalam ini membuat hidupnya terhilang. Hamba Tuhan ini terhilang. Apa yang terjadi? Orang tidak tahu, jemaat tidak tahu, saudara. Dia mulai dengan diam-diam, seorang pendeta yang masih berkhotbah di mimbar, dia kecewa, dan kekecewaannya itu dia lampiskan dengan merokok tanpa jemaat tahu. Kemudian dia minum tanpa ada orang yang tahu. Tapi ada mata Tuhan yang tahu. Dan pada akhirnya hamba Tuhan ini dia harus menanggung semuanya itu dengan cara dia mengidap penyakit liver. Dan sampai pada akhir hidupnya, dan saya berharap dan saya percaya bahwa ketika dia berada pada masa-masa yang seperti itu, dia kemudian minta ampun dan bertobat kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudari sekalian, semua yang digambarkan di dalam cerita ini adalah merupakan resiko yang harus kita tanggung. Kalau kita menjadi anak terhilang hari ini, dengan kita sudah mulai jauh, dan mungkin kita berkata, wah, anugerah Allah terlalu besar bagiku. Tapi kita sudah mulai melenceng jauh dan memberikan hidup kita, tubuh kita untuk hal-hal yang tidak penting dan bahkan di pintu maut bagi kita semua. Ingat, saudara-saudari sekalian, semuanya itu akan berlaku di dalam kehidupan kita, dan Tuhan membutuhkan satu komitmen yang paling cepat untuk kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat untuk hal ini.
Itulah yang terjadi pada kasus yang pertama. Yang kedua, saudara, ini yang saya mau bagikan di sini. Yang kedua adalah ada juga anak-anak Tuhan yang terhilang di dalam rumah Bapa. Kalau saya mau kasih gambaran di sini, ada orang yang terhilang di dalam gereja. Sudah masuk ibadah hari Minggu, sudah hari Senin hadir, hari Rabu hadir, hari Jumat hadir, hari Sabtu hadir, hari Minggu hadir, bahkan melayani di altar ini. Tetapi saudara-saudariku sekalian, terhilang di dalam gereja. Bagaimana contohnya? Saya mau kasih ayatnya. Lukas pasal 15 tadi, ayat 29. Ini anak yang hilang ini, dia merasa tidak ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Melayani bagus, semuanya jalan bagus, tetapi dia terhilang di dalam gereja. Ayat 29 pasal 15 Injil Lukas berkata begini. Telah bertahun-tahun aku melayani engkau. Oh, saya baru tahu. Berarti anak yang terhilang ini apa? Telah bertahun-tahun aku melayani engkau. Siapa ini dia? Hah? Siapa? Tolong jawab saya. Telah bertahun-tahun aku buka mulut, ya. Kenapa so takut semua ini, ya? Saya tidak bikin takut di mimbar, ya. Telah bertahun-tahun aku, siapa dia? Pelayan, termasuk saya di sini, termasuk ibu gembala, termasuk semua, pokoknya semua kita yang pelayani dapat semua, ya. Dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Wow, luar biasa. Tetapi kepadaku belum pernah engkau berikan seekor anak kambing. Mungkin untuk acara yang pesta besar seperti anak bungsu ini. Orang seperti ini hilang di dalam gereja. Saya pernah merasa terhilang seperti ini. Ya, mengalami itu 15 tahun yang lalu, sekitar 15-14 tahun yang lalu. Waktu itu saya sudah diundang pembicara Natal di mana-mana, KKR. Luar biasa kan? Mantap. Ya. Tidak ada. Jadi saya melayani bertahun-tahun, saya melayani engkau Tuhan. Belum pernah aku melanggar perintahmu. Saya tidak pernah saya melanggar Tuhan. Apa yang terjadi di sini? What happened in me? Apa yang terjadi dengan saya Tuhan? Ya. Tapi saya merasa terhilang. Sakit asam lambung membuat saya berbalik kepada Tuhan. Dan kemudian eksis pada panggilan saya yang luar biasa. Siapa yang sakit asam lambung di sini, ingat Tuhan akan mengubahmu dengan cara yang luar biasa. Katakan amin. Ya, Tuhan akan mengubah hidupmu dengan cara yang luar biasa. Karena saya pernah mengalami, saudara. Tertekan saya, cemas tinggi dan lain. Oh, bilang begini. Akhirnya saya disadarkan dengan bukan nabi, bukan pendeta, bukan guru, bukan rasul, bukan apalagi pelayan Tuhan. Saya dapat teguran dari seorang dokter internis. Karena saya disuruh ipar-ipar saya, oh, coba ke Singapura, jantung atau apa, padahal tidak, saudara. Ya, jadi yang asam lambung bukan itu, ya.
Bahkan dokter bilang begini, dokter itu yang bilang, Pak Pendeta, ini sakit bohong-bohongan. Wah, tak kaget saya, kita semua mati begini, ini dokter bilang bohong-bohong. Ya, so begini itu jantung. Iya Pak Pendeta sakit bohong-bohong. Nah, sekarang begini dokter. Kalau begitu, saya harus kemana ini? Hanya satu jalan. Bapak harus pergi ke psikiater. Jadi bukan dokternya ini, psikiater. Di situ saudara akan dikonsultasi, dibimbing. Dari situ saudara, saya mendeklarasikan kesembuhan yang luar biasa. Tuhan, selama ini saya terhilang di mimbar. Jago bilang, jangan cemas, jangan khawatir, jangan ini, jangan ini. Padahal cuma bertopeng, saya sendiri cemas. Ya. Waktu di mimbar, wah perkasa luar biasa. Itu saya lakukan ya di sana di pelayanan saya sebelum berkhotbah semangat saudara. Tapi waktu turun dari mimbar apalagi so habis ibadah, aduh tak tidur di so mulai rasa yang tidak enak saudara. Saya terhilang di mimbar. Kenapa? Karena tidak mengerti apa arti hak istimewa di dalam kehidupan saya. Sudah ini saya bolong, saya terhilang di mimbar. Saya cuma bisa bilang sama orang, jangan cemas, jangan khawatir, jangan begini, jangan begini. Padahal saya memiliki kecemasan yang tinggi. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya merubah semua pola itu. Begitu kecemasan datang, mulai saya mengatur strategi dalam nama Yesus. Kan kalau kecemasan itu selalu bilang, saya pagi-pagi saya mau keluar rumah saudara, saya rasa sudah enak ini, mau jalan pagi saya, jalan. Baru 10 meter, ini di Pantai Timur, 10 meter keluar dari pintu rumah, kemudian berjalan, sudah mulai lagi kecemasan muncul. Apa yang terjadi di dalam benak saya? Baru 10 meter, kamu tidak bisa, nanti ngana lihat. Nanti sampai di 5 meter berikutnya ke depan, ngana so habis di situ mati. Itu asam lambung saudara, ya. Habis ngana di situ. Karena saya cemas, ketakutan nanti saya sampai 5 meter di sana, so tidak bisa bikin apa-apa, saya pulang di rumah. Itu terjadi selama berhari-hari dan berbulan-bulan di dalam hidup saya, kecemasan. Tapi waktu saya menemukan sesuatu yang luar biasa ini, saya kemudian ketika itu terjadi, tidak, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Itu satu ayat yang saya selalu hiburkan di dalam hidup saya waktu cemas. Begitu mulai kecemasan datang, masa depan hidup saya ada di tangan Tuhan dan anugerah Tuhan terjadi atas saya. Selalu saya mengatakan itu, menyanyi, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melakukan luar biasa. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan memulihkan kehidupan saya. Dan kalau saya berbicara hari ini jangan cemas, memang benar-benar hari ini saya mau berkata, saya sudah tidak cemas lagi. Katakan amin. Karena saya sudah rasa saudara, kuasa Tuhan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi hidup kita ini harus enjoy luar biasa. Amin. Jangan kita tidak menggunakan lagi hak istimewa yang Tuhan kasih sama kita. Itu penipuan iblis itu seperti itu. Dia mau lumpuhkan supaya semua hak istimewa itu tidak ada di dalam saya. Nah, coba saya ingin coba bisa ada lagu itu sedikit lagi saya mau selesai dalam khotbah saya ini. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya. Coba kita akan praktekkan saat ini. Haleluya. Untuk beberapa menit. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
Engkau mengasihi. Coba nyanyi semua. Indah rancangan, seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkah. Kau menuntun langkahku. Hari depan, hari depan, indah kau beri rancanganmu, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya percaya kalau 2 kali kita nyanyikan nyanyian ini, coba batensi saudara, normal. Buktinya apa? Mamanya Saron, ya, dokter suruh pasang tensi 24 jam. Mau dilihat di situ. Karena memang baru-baru di Jakarta, tensinya tinggi. Berapa tensi? 190/125. Tensi naik. Karena memang saya tahu kenapa dia naik waktu itu, ya. Tapi saya tidak mau cerita. Tensi naik. Ya. Dokter bilang, ini bukan darah tinggi ini. Pasti dari pikiran, dari apa. Dipasanglah 24 jam. Ternyata setelah diperiksa saudara, dalam hidup manusia itu, ada kadangkala dia naik, ada dia normal, ada agak turun dan sebagainya. Nah, saya mencatat di sini melihat, waktu-waktu normal itu kalau bukan tidur, waktu tidur kan tidak tahu apa-apa, tidur normal dia, ya. Dan saat kita rileks, makanya saya bisa berani berkata hari ini, kalau hari ini saudara nyanyi seperti Bapa sayang anaknya, tensi normal. Tapi kalau coba pulang dari rumah, tensi 170 ampa. Nah, itu saudara. Kalau saudara mau latihan dengan iman saudara ini, ya, jangan sampai kita mengalami banyak hal yang rugi di dalam kehidupan kita. Coba mulai praktekkan kehidupan sukacita, bahagia dan lain sebagainya. Ada apapun, sudah tersenyum, tertawa, menyanyi dan lain sebagainya. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nanti kehilangan yang berikut saya akan bagikan kepada kita semua. Ada satu lagi. Anak yang terhilang di dalam gereja itu seperti apa? Ini baru ini saudara, ya. Anak terhilang yang kedua nanti saya akan jelaskan. Tapi mari, minimal kita sudah akan memahami bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam hidup kita. Jangan sampai sangat rugi kita sudah ada di sini dan kita merasa terhilang di dalam kehidupan kita. Mari. Tapi yang saya mau ingin katakan di sini, harapan yang besar di dalam hidup kita, walaupun kita sudah jauh terhilang di luar gereja atau terhilang di dalam gereja, tapi satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan ini, yaitu kalau kita masih menganggap Tuhan kita itu sebagai Bapa kita, maka itu adalah harapan yang luar biasa. Kalau Tuhan kita anggap itu Bapa kita, pasti kita mau berkata, oh ada Bapakku di sana, saya mau balik ulang. Saya mau kembali kepada Bapakku. Saya mau pergi ke sana. Tapi kalau engkau menganggap bahwa Tuhan itu sudah tidak mungkin lagi perhatikan saya, sudah tidak begini, tidak lagi ada sentuhan untuk kembali, itu berbahaya. Tapi saat ini saya mau berkata,
Kalau masih ada harapan untuk kita kembali kepada Bapa, itu adalah harapan yang besar. Maka pada akhirnya Ia akan memberikan kita jubah yang terbaik, yaitu kebenarannya. Dia memakaikan kita cincin, yaitu otoritas dan status keluarga. Dia mengenakan kita sepatu yang berbicara tentang kebebasan dan kehormatan.